Aslinya ono cuma dia menyaruh sebagai aku saling itu dapat masih sana sudah muncul ya? Udah. Ya. Oke, untuk kali ini adalah tentang modul Wi-Fi, yaitu ESP8022 8266, maaf. ESP8266 merupakan modul yang berfungsi sebagai perangkat tambahan. Jadi salah satu add-on dalam Arduino yang fungsinya untuk menghubungkan Arduino-nya ke dalam Wi-Fi, atau kita bisa membuat salah satu jaringan Wi-Fi sendiri seperti access point atau repeater menggunakan ESP8266. Jadi kan konsepnya Arduino kan sebagai salah satu microcontroller atau mikrokomputer seperti mini komputer yang ukurannya kecil. Kalau ESP8266 ini fungsinya untuk ke jaringannya, ke membuat Wi-Fi atau membuat access point. Untuk IoT yang sedang berkembang seperti ini, sangat dibutuhkan ESP8266. Ini nanti fungsinya ketika kalian membuat sebuah proyek Arduino, ketika nanti kalian akan biasanya kan masih menggunakan Bluetooth. Nah, nanti kita bisa remote Arduino kita menggunakan aplikasi jarak jauh. Jadi nanti kita bisa mengakses Arduino kita dari jarak yang lebih jauh, asalkan kita terkoneksi internet, dan Arduino kita terkoneksi dengan internet juga melalui modul ESP8266. Untuk perkembangannya ESP8266 ini ada yang seri modul dari ESP01 sampai ESP14. Ini hanya modul saja, tidak ada boardnya, jadi hanya sebatas modul kecil yang ditambahkan. Jadi kalau misalnya kita harus menambahkan board sendiri, jadi tidak seperti nanti node MCU, kita harus menambah modul sendiri atau board sendiri. Nah, ini yang sekarang sudah jarang digunakan, tapi untuk ESP01 sampai 14 ini lebih murah dibanding node yang lain, node MCU. Yang kedua ada WMOS. Ini sudah embedded sama boardnya, jadi sudah ada boardnya, sudah ada USB-nya. Jadi nanti ketika kita menggunakan USB loader untuk upload program yang kita buat, itu bisa langsung ditancapkan di USB-nya. Kemudian sudah ada boardnya, jadi tidak usah memasang ke board yang lain lagi. Jadi ini untuk WMOS ini udah ada board. Kalau yang ESP8266 yang ESP01 sampai ESP14 itu tidak ada ya boardnya, hanya modul saja. Kalau ini modulnya sudah ada boardnya. Jadi di sana juga ada pin, ada beberapa pin yang bisa kalian hubungkan dari TX, DX, kemudian ada GPIO-nya juga. Kemudian untuk tegangannya, untuk ESP8266 menggunakan tegangan 3,3 volt, bukan 5 volt. Kalau Arduino kan pakai 5 volt. Ya, kalau ini kita menggunakannya 3,3. Yang ketiga, ini yang paling umum digunakan sekarang, yaitu node MCU.
Ini seperti itu fungsinya. Untuk saat ini perkembangannya yang resmi ada sampai versi kedua. Tapi yang beredar di pasaran ada yang versi ketiga, tapi itu unofficial atau tidak resmi. Tapi untuk fungsinya hampir sama, cuma kalau yang versi ketiga ada beberapa upgrade dari versi sebelumnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk Node MCU khususnya, karena ini yang akan sering dipakai, karena nodenya untuk modulnya sangat banyak di pasaran. Dan harganya juga nggak begitu mahal untuk ukuran Node MCU. ESP-nya yang dipakai adalah ESP12E. Nah, yang keempat adalah ESP-Duino. Jadi ini secara merupakan ESP8266 yang boardnya didesain sehingga memang mirip Arduino, meskipun perangkat ini memang ESP saja tanpa ada chip dari Arduino. Fungsinya juga hampir sama dengan Wemos dan Node MCU. Karena di sana dia udah mempunyai board sendiri, mempunyai USB port sendiri, kemudian ada port tegangan juga di situ, port power, yang bisa kalian masukkan 6-16 volt. Gitu. Tapi untuk Arduino, untuk ESP8266, untuk tegangannya, sekali lagi untuk tegangannya menggunakan 3,3 volt. Kalau kita menggunakan tegangan 5 volt, nanti akan ada masalah, karena kalau over tegangan pasti akan merusak komponen yang ada di dalamnya. Nah, ini GPIO, General Purpose Input Output. Dalam ESP8266 sudah terdapat pin GPIO yang fungsinya untuk input maupun output si ESP8266-nya. Fungsinya sama seperti yang di Arduino. Jadi, tapi perbedaannya hanya di GPIO dan pin digital I/O. Nih, microcontroller yang dimiliki GPIO di ESP8266 ini memiliki tegangan 3,3. Sedangkan digital I/O pada Arduino itu bekerja di 5 volt. Contohnya yang menggunakan 3,3 yaitu Raspberry STM32 ESP8266. Ini pakainya 3,3, sedangkan Arduino menggunakan pin digital I/O-nya 5 volt. Ini kita lanjut ke Node MCU. Node MCU ini salah satu platform IoT yang sifatnya open source, alias kita bisa leluasa dalam memprogramnya. Sebenarnya kalau kita memprogram ESP8266, kita sudah bisa langsung load di Arduino IDE-nya. Jadi tidak usah banyak melakukan codingnya, programnya. Di sini terdapat perangkat keras berupa chip 8266 yang sifatnya expressive system, menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Nah, di sini walaupun kita menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua, ini bahasa pemrogramannya hampir sama dengan bahasa C pada Arduino. Tapi kalau kita memang belum terbiasa dengan bahasa Lua, kita masih bisa menggunakan bahasa C dalam memprogram si ESP8266 ini, karena memang bahasanya mirip. Jadi nanti kalian bisa memprogram MCU-nya tetap menggunakan bahasa C, seperti ketika kalian memprogram Arduino-nya. Node MCU telah mempackage atau menggabungkan ESP8266 ke dalam satu buah board yang compact dengan berbagai fitur seperti microcontroller dan kapabilitas akses. Terutama ada chip komunikasi USB to serial, sehingga untuk programmingnya kalian bisa hanya menggunakan ekstensi kabel data USB. USB-nya biasanya yang tipe B, yang
sebelum tipe C ada tipe B. Nah, itu yang kita gunakan. USB tipe B biasanya. Untuk micro USB port-nya, selain kita gunakan untuk upload program ke node MCU, itu juga bisa digunakan sebagai power supply. Kemudian di node MCU juga dilengkapi tombol reset dan juga tombol flash yang fisik, yaitu modelnya tombol pass button. Nah, ini untuk pin out-nya untuk node di ESP, khususnya di ESP 12E. 12E itu adalah chipnya. Jadi di sini ada RST, kemudian GPIO 1 sampai 16. Ada 16 port GPIO. RST fungsinya standar untuk reset, ADC untuk analog digital converter, jadi mengkonversi sinyal analog dan digital. Kemudian ada chip enable EN, kemudian ada IO 1 sampai 16, fungsinya ada semua di situ. Ada VCC-nya untuk power supply-nya 3,3 volt. Ada port MISO. Untuk MISO itu kan kepanjangannya MISO M-nya main, I input, S slave output. Jadi MISO kebalikannya MOSI, M-nya main output, slave input. Jadi kepanjangannya seperti itu. Kemudian ada RXD dan TXD. Itu untuk transfer datanya. Kemudian untuk tegangan kerjanya, itu menggunakan tegangan standar JDEC 3,3. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan 5 volt, tapi kita harus menggunakan port USB-nya. Tidak bisa langsung ke pin yang terdapat di GPIO-nya, pin yang ada di sini. Karena nanti ketika kita kasih 5 volt, nanti bisa merusak boardnya karena tegangannya terlalu besar. Jadi kita harus turunkan dulu tegangannya ke 3,3 baru dihubungkan ke dalam pin untuk bisa aman ke 3,3 volt. Jadi lebih amannya nanti untuk terhubungnya tetap pakai menggunakan tegangan 3,3. Kalau mau pakai 5 volt itu dihubungkannya melalui port micro USB yang sudah disediakan oleh si ISP-nya. Nah, ini ada 3 generasi untuk node MCU-nya yang beredar di pasaran. Yang pertama ada node MCU versi 1, yaitu generasi pertama port V0,9. Ini masih menggunakan ESP12 sebagai microcontroller-nya. Menggunakan IC CHG 340. Ini adalah versi pertama dari node MCU. Ukurannya setengah senti, 47 mili berarti 4 cm ya, 4 cm kali 3 cm. Menggunakan inti ESP12 dengan flash memori 4 MB. Jadi nanti flash memori ini kalau di dalam komputer itu salah satu, kalau semakin besar nanti semakin banyak program yang bisa kalau secara cepat. Jadi semakin besar nanti untuk kinerjanya juga akan semakin kencang juga. Untuk penyimpanan cache-nya biasanya. Nah, untuk beberapa produk itu juga ada yang menggunakan ESP12E. Jadi yang membedakan mana node MCU versi 1 yang menggunakan ESP12 dengan 12E yaitu warna boardnya. Kalau warnanya board masih biru itu biasanya yang ESP12. Intinya untuk microcontrollernya. Kalau yang ESP12E itu tandanya board yang hitam seperti ini. Ini untuk gambarnya. Kemudian untuk versi kedua,
Ini versi resmi yang terakhir, yaitu Node MCU generasi kedua memiliki warna hitam, menandakan kalau ini menggunakan ESP12E dan serialnya menggunakan CP2102, upgrade dari CHG 340 menjadi CP2102. Jadi dikembangkan dari versi sebelumnya. Ini yang sering dipakai juga selain versi 3. Ini versi 2 sering dipasarkan di pasaran. Untuk harganya sendiri kalau nggak salah masih di bawah 50.000 untuk satu boardnya. Jadi masih cukup terjangkau. Ukurannya juga nggak begitu besar. Karena di sini modulnya sudah include board. Jadi nanti ketika kita tinggal menghubungkan Node MCU-nya ke Arduino-nya nggak begitu ribet karena wiring-nya juga nggak begitu banyak, pengkabelannya juga nggak begitu banyak. Ini untuk map-nya hampir sama dengan yang versi ke-1. Versi kedua port V1.0, tapi Node MCU-nya versi 2. Kalau tadi yang pertama V0.9 atau V0.9, Node MCU-nya V versi 1. Yang ketiga, ini yang unofficial atau tidak resmi dikeluarkan oleh perusahaan Node MCU-nya. Ini buatan Lolin, jadi buatan pihak ketiga, bukan official. Jadi istilahnya bisa dibilang KW, tapi KW-nya dia peningkatan dari versi 2-nya Node MCU. Ini hampir sama juga, tapi perbedaannya di sini ada modifikasi dalam Node MCU-nya sehingga untuk perangkat ini lebih cepat daripada versi 2-nya. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal, ketika kita mau memprogram Node MCU sendiri, karena defaultnya pemrogramannya menggunakan LUA, jadi kalau kita masih belum terbiasa dengan program tersebut, bahasa tersebut, kita bisa menggunakan bahasa C, seperti ketika kalian menggunakan bahasa tersebut di Arduino-nya. Untuk tampilannya seperti ini, hampir sama. Board hitam ini berarti menandakan dia menggunakan 12E, ESP12E. Chipnya sama juga sebenarnya dengan dengan Node MCU V2. Cuma di sini ada beberapa pengembangan perangkatnya sehingga lebih cepat. Nah, di sini ada perbedaan di USB power output-nya. Ada pin-nya tersendiri, VU, logonya VU. Kemudian untuk spesifikasi Node MCU versi 3, ini berbasis microcontroller 8266, boardnya 5 cm sampai 3x3 cm, inputnya 3,3 sampai 5, jadi inputnya 3,3 yang lewat pin, yang 5 watt lewat USB port, USB mikronya. GPU-nya ada 13 pin, flash memorinya 4 MB, clock speed-nya 40 MHz yang versi tertingginya. Ya, di sini Wi-Fi-nya menggunakan protokol IEEE 802.11 BGN. Ini sama seperti yang kita gunakan di HP kita, di komputer kita. Frekuensinya juga antara 2,4 GHz sampai 22,5 GHz. Jadi lumayan banyak pilihan frekuensi yang bisa kita gunakan. USB serialnya kita menggunakan CH340G. Sebenarnya berbeda dengan Node MCU V2. Dia menggunakan CP2102. Kalau versi 1 dia menggunakan CHG340. Kalau Node MCU V3 dia menggunakan CH340G. Ada perbedaan. Nah,
fungsinya nanti ketika kita menggunakan node MCU selain untuk WiFi agar si perangkat Arduino-nya bisa akses internet atau akses WiFi, kita bisa men-setting si node MCU-nya dan juga Arduino-nya untuk menjadi access point. Jadi nanti kita bisa membuat satu access point atau repeater atau penguat sinyalnya menggunakan node MCU. Instalasinya nanti bisa kalian pilih di IDE, pilih kemudian menggunakan file, preference, cari programnya, paketnya di link tersebut arduino.esp8266.com. Itu nanti akan download package-nya atau paketnya. Kemudian pilih tool, board manager, cari yang ESP8266. Nah, nanti akan muncul boardnya di tools, kemudian board akan muncul node MCU 1.0 atau ESP12E. Jadi yang sudah menggunakan ESP12E modul itu yang mulai dari versi 2 sebenarnya. Kalau versi 1 itu hanya ada beberapa modul saja yang terdapat menggunakan 12E. Jadi ini kalau node MCU 1.0 itu sama dengan versi yang kedua dan juga ketiga. Jadi ketika nanti kalau kalian memprogram, gunakanlah yang MCU 1.0. Karena rata-rata nanti disarankan tetap menggunakannya yang versi kedua ke atas, kedua atau ketiga. Nah, ini contoh pemanfaatannya, dicoba di LED blinking node MCU 8266. Setelah dimasukkan boardnya node MCU 1.0, kemudian akan masuk ke port dan pilih port mana yang dihubungkan ke node MCU. Gitu. Untuk programnya seperti ini. Quiet, setup, in model, built-in, kemudian digital write, dan sebagainya sampai delay. Mungkin itu untuk node MCU. Untuk kontak saya ada di sini. Sudah ada di grup juga. Nanti kalian bisa langsung menghubungi nomor ini ketika ada pertanyaan. Kita sama-sama belajar karena ini salah satu hal yang baru juga bagi saya untuk Arduino-nya. Jadi nanti kita bareng-bareng belajar, kita cari kira-kira pengembangannya seperti apa untuk node MCU selain pemanfaatannya selain untuk WiFi, nanti bisa dikembangkan ke mana saja. Itu untuk node MCU. Mungkin untuk materinya pernah disampaikan, cuma kalau memang pernah kita ulas kembali seperti itu.